Teman-teman yang berbahagia, berjumpa kembali dengan saya Dr. Andri, spesialis kedokteran jiwa dari Rumah Sakit EMC Alam Sutra Tangerang dan Rumah Sakit Secipik. Pada kesempatan kali ini saya mau menjawab kembali pertanyaan teman-teman semua yang baru saja datang di kolom komentar ya. Saya akan random saja supaya banyak yang bisa dijawab ya, sesuai dengan pertanyaan-pertanyaan khusus ya, terutama yang penting untuk dijawab. Apakah ibu hamil bisa minum obat risperidon dan trihexyphenidyl? Soalnya saya mengidap penyakit schizophrenia. Nah, ini memang perlu dikonsulkan ya ke dokternya. Apakah memang ada kepentingan? Biasanya melewati trimester pertama atau 3 bulan pertama setelah hamil itu biasanya masih bisa memungkinkan untuk makan obat. Apalagi untuk kasus-kasus tertentu seperti schizophrenia, bipolar, yang mana makan obat itu menjadi salah satu yang penting dalam terapi, dan tentunya dokter akan memberikan hal yang terkait dengan bagaimana situasinya supaya bisa pas gitu ya kondisinya makan obatnya itu. Apakah harus ganti obat, dosisnya dikurangin, atau cara pemakaiannya seperti itu. Termasuk juga saat nanti menyusui ya. Apakah hormon kortisol berpengaruh dengan kecemasan? Jadi teman-teman, kalau kita berbicara kortisol, mungkin nanti kita akan bicarakan secara khusus ya hormon kortisol ini. Tapi sebenarnya kortisol itu kita butuhkan gitu ya. Kita butuhkan dalam keseharian untuk aktivitas ya. Kita meningkatkan kortisol dengan cara minum kopi, ya kan, pagi-pagi. Kita bisa bangun tidur karena kortisol kita meningkat di pagi hari. Jadi sebenarnya kortisol itu penting, ya. Tapi kalau kebanyakan akan terjadi peradangan. Dan dalam tubuh itu, kita tahu bahwa gangguan kejiwaan, depresi, itu sebenarnya adalah penyakit fisik, ya. Di mana terjadi banyak peradangan di tubuhnya. Makanya teman-teman nggak boleh stres terlalu lama. Stres kronis, karena bisa meningkatkan kemungkinan teman-teman mengalami sakit, ya, sakit fisik yang lain, bisa diabetes, bisa sakit jantung, peningkatan ketebalan dari pembuluh darah akibat peradangan yang dominan, ya, sehingga terjadi banyak hal-hal berkaitan dengan stres tersebut. Itu yang membuat teman-teman tidak boleh terlalu stres, ya, harus ada balancing ya tentang terkait dengan kondisi tersebut. Dokter mau tanya, apa kecanduan narkotika bisa berobat ke psikiater? Memang ke dokter jiwa berobatnya. Betul sekali, karena saya sendiri menangani kasus-kasus yang sebenarnya sudah lama tidak minum atau tidak pakai lagi ya. Misalnya ada yang kecanduan alkohol, ada yang pakai meth ya, atau sabu ya. Kemudian juga ekstasi, tapi udah lama nih, dia udah 3-4 tahun yang lalu dia pakai. Tapi kok sekarang masih ada dampaknya? Nah, ini yang kita sering kali temukan, banyak pasien-pasien itu mengalami problem pasca penggunaan dari obat-obatan terlarang. Nah, kalau kita bicara tentang bagaimana kalau lagi dalam kondisi withdrawal, dok, lagi pakai, kemudian dia nggak mau pakai lagi, dia withdrawal, ya banyak banget yang kayak gitu juga. Bahkan di kedokteran jiwa ada yang namanya psikiater adiksi khusus gitu ya. Jadi dia itu memang banyak kan lebih dominan berhubungan dengan pasien-pasien yang mengalami adiksi narkoba ya, ada bahkan rehabilitasi, ada rumah sakit khususnya namanya rumah sakit ketergantungan obat. Makanya sering kalau di daerah itu bekerja sama dengan BNN, karena sebenarnya penyakit otak ya, adiksi itu atau ketergantungan itu adalah penyakit otak. Jadi harus dibantu ya, itu yang penting. Gimana nih, apalagi nih? Nah, kalau kepikiran mati itu sebenarnya mengapa ya ada sensasi fisik tapi kemudian kepikiran mati? Ini biasanya terjadi pada pasien-pasien yang mengalami panik ya, atau gangguan panik. Tepatnya kalau misalnya terjadi beberapa kali. Dan kita sering tuh ketemu dengan pasien-pasien seperti ini di praktek. Sensasinya banyak, makanya dibilang bahwa gangguan ini tuh kayak
punya problem yang berkaitan dengan situasi tertentu di otaknya, di mana amigdala, sistem saraf pusatnya itu terlalu aktif, sehingga menghasilkan gejala-gejala yang tidak sesuai gitu, tidak sesuai dengan kondisinya itu. Jadi istilahnya tuh gejalanya lambung, berkali-kali ada gejala lambung, tapi kok rasanya tuh nggak nyaman gitu ya, lambungnya nggak stabil gitu kan. Jadi bisa aja terjadi kayak gitu. Dan saya kira ini sesuatu hal yang perlu dipahami. Karena banyak orang tuh habis uang karena dia berkunjung ke banyak dokter. Padahal dia udah tahu itu sebenarnya nggak ada problem. Aman, semuanya lancar. Tapi kok dia terus-terusan nggak bisa pungkiri, dia harus ketakutan yang takut mati nih nanti penyakitnya nggak ketahuan, salahnya di mana gitu. Jadi saya harus ke dokter terus gitu untuk memeriksakan. Nah, ini nggak benar ya. Nah, ini menarik nih. Pertama, sebenarnya saya udah pernah bahas nih. Pertanyaan dari Vismi ya. Assalamualaikum dok. Alhamdulillah GERD lambungnya saya sudah sembuh, tetapi anxiety-nya belum sembuh. Nah, pengobatan psikosomatik itu kan fokusnya adalah psikosoma, ya, jiwa, badan. Ya. Jadi kalau misalnya somanya udah sembuh, dan itu biasanya memang lebih mudah sembuhnya. Saya bilang sama teman-teman dokter sejawat ya, mereka saya tanya, kalau misalnya ngobatin sesuatu itu, obatin apanya dulu? Obatin gejalanya dulu. Nah, dokter jiwa kan ngobatinnya dua, gejala fisiknya, gejala mentalnya. Dan ini yang perlu diperhatikan ketika kita berbicara tentang psikosomatik. How to deal with the symptom di otak yang berkaitan dengan situasional dari kondisi tersebut, dan yang bagaimana otak itu bisa mempengaruhi organ-organ lainnya. Bisa gejala fisiknya di lambung, di jantung, di paru-paru. Nah, ketika diobatin yang satu, misalnya, kenapa nih diobatin nih lambungnya baik? Memang itu lebih gampang. Ya, Anda sebenarnya kalau GERD, asam lambung, itu bukan ke dokter jiwa kan, harusnya ke dokter umum, penyakit dalam gitu ya. Atau gastro deh kalau mau lebih atas lagi ya, tapi tentunya memerlukan pembiayaan yang lebih banyak. Dikasihnya apa? PPI kan, lansoprazol, omeprazol, apa namanya yang lebih baru ya, esomeprazol dan yang lain. Dan harusnya baik. Yang menjadi problem adalah kalau dia berkaitan dengan kondisi yang lain, dia jadi akhirnya mengalami satu perubahan yang tidak bisa terkait dengan hanya lambungnya, tetapi juga dengan sistem saraf pusat otaknya. Nah, ini yang paling penting. Kalau cemas, takut kemana-mana pas saat lagi kerja saja. Saya sudah capek kerja pun jadi malas. Apakah kalau saya ganti pekerjaan bakal meringankan rasa cemas? Begini ya teman-teman. Memang di dalam praktek kita sehari-hari, kita perlu punya kemampuan untuk mengenali stres kita. Ya. Jadi kalau teman-teman bilang, saya stres dan saya ingin mengenali stres saya, maka teman-teman harus belajar mengenali. Dan memang tidak bisa dipungkiri bahwa burnout atau kondisi yang berkaitan dengan lelah pekerjaan itu adalah salah satu hal yang paling sering menjadi salah satu faktor membuat orang itu kelelahan atau mengalami stres. Nah, namun kalau kita pindah kerja, terus kita mau ngapain di rumah? Saya selalu bilang sama pasien, dok, kan pasiennya nanya, dok, saya pengen berhenti kerja. Boleh, nggak apa-apa, Anda berhenti kerja. Karena itu bagian dari mekanisme kan. Ketika Anda mengalami suatu stres, maka Anda akan berada pada situasi fight and flight. Anda akan menghadapi atau Anda akan kabur dari kondisi tersebut. Nah, kalau misalnya memang situasi tertentu, maka kita harus perhatian pada situasi-situasi tersebut. Kemudian kita harus lihat gimana. Ya, bagaimana kita mengatasi kondisi itu. Kalau nggak bisa, ya sudah. Ya. Sudah gimana dong maksudnya? Ya sudah, kita harus menerima. Gitu. Keadaan ini gitu. Kalau enggak, ya begitu-begitu aja. Jadi problematiknya orang itu, kalau kita mau berhenti bekerja atau menghindari situasi kita, ya nanti balik lagi, muter-muter begitu aja. Ya, jadi jangan sampai begini. Dok, hidung mampet termasuk asam lambung nggak? Ya, nggak tahu juga ya. Harus dicek dulu. Nggak semuanya juga gara-gara asam lambung ya. Anda itu jangan terlalu semuanya dihubungkan sama asam lambung gitu. Sakit kepala asam lambung, apa-apa asam lambung ya.
tapi nggak mau mengatasi makannya yang baik gitu ya. Ini yang suka susah juga nih. Banyak di antara kita sering mengalami problem, tapi kita juga nggak tahu dari mana gitu problemnya itu. Dokter, apakah kalau penyebabnya suatu penyakit psikis, fisik ya? Dok, si tulisannya P, pakai P sini, bagaimana nih? Psikis apa fisik nih ya maksudnya? Dokter, apakah kalau penyebabnya suatu penyakit fisik yang ada di usus? Oh, fisik berarti pakai F nih harusnya. Apakah dapat kali ya, apa sih atau gini, ada beberapa kondisi yang berkaitan erat dengan ketika penyakit fisiknya menghilang, maka anxiety-nya ikut menghilang. Itu banyak banget kita temukan ya. Nah, teman-teman sering tuh ketemu di dalam praktek, kita lihat ketika kita perbaiki kondisi fisiknya, maka anxiety-nya juga menghilang. Namun, ada juga dari kita yang sering, kok nggak hilang nih anxiety-nya. Tadi kan pertanyaan di awal kan ada tuh ya, teman yang bertanya kan. Dia udah obatin lambungnya, tapi kok cemasnya nggak hilang. Nah, itu kan menjawab sesuai nih pertanyaannya. Bahwa ternyata nggak selalu berhubungan. Kadang-kadang ada yang namanya comorbid. Jadi, ini saling berkaitan sama yang satu lagi gitu. Jadi, itu yang sering kali kita temukan. Ya, mudah-mudahan dengan jawaban ini tuh kita bisa memahami bahwa collide atau bersatunya situasi yang terkait dengan pikiran dan perasaan kita dengan fisik kita, lambung kita dalam hal ini, itu seringkali itu komorbiditas. Jadi bukan sesuatu yang saling sama gitu selalu. Tapi ada satu dan lain halnya kita harus perhatikan, oh di sini membaik, tapi di sini belum membaik. Berarti ini perlu penanganan yang lebih lanjut nih. Atau ternyata bisa membaik fisiknya dengan psikisnya yang membaik atau kejiwaannya membaik, itu juga bisa. Makanya kenapa di bidang kami, di psikosomatik itu, kita tuh tidak memisah-misahkan. Kita melihatnya secara whole things gitu. Makanya saya selalu bertanya kalau ke pasien itu, apa sih yang mereka keluhkan, apa saja apa yang sudah dilakukan, obat-obat saja apa yang sudah dilakukan. Jadi ini sesuatu yang sangat berkaitan satu sama lain. Mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaan teman-teman semua. Dan jangan lupa untuk selalu belajar ya, mengenali diri kita sendiri, belajar sadar, kemudian juga bagaimana menerapkan ikhlas, sabar dan sadar kita. Itu ilmu penting banget ya. Saya berusaha bertahun-tahun mencari apa sih makna mantra dari kita yang kita sering sebut ikhlas, sabar dan sadar. Akhirnya saya menemukan, oh ya ini memang salah satu yang paling bisa membantu kita semua. Oh, kita ikhlas menerimanya, kita nggak ada tekanan, sadar menjalaninya, sabar menjalaninya, itu membantu kita menjadi jauh lebih baik lagi. Mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman. Saya akan sapa teman-teman setiap 2 hari sekali. Mudah-mudahan bisa lebih sering dan menjawab pertanyaan teman-teman yang sering muncul di kolom pertanyaan. Siap? Makasih semuanya atas langganannya yang sudah berlangganan atau super thanks-nya yang sudah memberikan ya, walaupun saya menghargai sekali kalau Anda juga menonton sampai habis dan bisa sembuh aja udah senang buat saya. Thank you semuanya. Sampai ketemu lagi di lain kesempatan. Salam sehat jiwa, salam sehat buat kita semua. Bye-bye.